Salam jumpa, salam persaudaraan. Pertemuan kita kali ini masih memperbincangkan persoalan sekitar virus corona. Saudara, kehadiran corona ini mengingatkan kita manusia untuk sadar bahwa manusia itu hanyalah sebagian kecil dari makhluk lain yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Manusia itu gampang rapuh, sama seperti makhluk lainnya yang juga gampang rapuh. Karena itu manusia janganlah sombong, jangan sok tahu, jangan sok penguasa melampaui kuasa Tuhan Allah. Karena dialah pencipta dan pemilik segala galanya. Saudara, kalau kita lihat baik-baik, membaca betul tentang kebijakan Tuhan Allah, betapa indah rencana Tuhan untuk kita manusia. Hanya karena manusia terpengaruh iblis itulah setan mau merusak rancangan Tuhan Allah, menyebabkan manusia bertindak tidak senonoh sesuai dengan kebijakan Tuhan Allah. Namun kalau kita lihat betul, coba perhitungan baik-baik. Alam semesta ini banyak berikan sumbangan untuk kita manusia. Pohon-pohon rela ditebang, pohon-pohon dengan kayunya itu, batang kayunya itu rela dipotong. Lihat saja apa yang terjadi. Ada orang potong, muncullah penggal-penggal kayu bertumpuk. Tetapi kayu tidak memberontak, pohon tidak memberontak, pohon rela dipotong, ditebang, dipenggal, pohon tidak memberontak. Bahkan dahan-dahannya dibakar, pohon tidak memberontak. Silakan bakarlah aku, tidak apa-apa, aku siap, aku rela dibakar. Asal kau manfaatkan baik-baik untuk kepentingan. Sudah lihat, kalau sampai batangnya digergaji kemudian dipaku, silakan, tidak masalah. Kayu tidak berontak bila dipotong, bila digergaji, bahkan dipaku sekalipun, kayu tidak memberontak. Asal saja seperti hasilnya sekarang ini, muncullah rumah-rumah indah. Itulah sumbangan besar dari kekayaan alam semesta ini. Alam menyumbangkan dirinya, kayu semuanya diberikan kepada manusia, asal kau berbahagia. Betapa sukacitanya alam ini karena melihat manusia gunakan baik-baik alam ini. Rumah yang indah, di halaman rumah itu ada taman yang indah, bunga-bunga rela untuk ditanam pada pot-pot demi keindahan tempat di mana manusia tinggal. Bagus, karena bukan cuma bunga-bunga yang ditanam, tetapi juga ada tumbuhan lain yang ditempatkan pada pot-pot yang besar. Muncullah di situ. Ada yang kelihatannya mangga, di situ juga nampak kedondong, nampak juga jeruk, lemon. Semuanya dikurung pada pot, tetapi tumbuh-tumbuhan itu tidak merontak. Karena apa? Mau menyenangkan hati manusia. Luar biasa kerelaan dari alam ini. Entah tumbuh-tumbuhan jenis apapun juga rela kau pakai, kau tanamkan dimanapun saja, asal berguna untuk kebahagiaan kau manusia. Luar biasa. Bukan cuma itu, lihat saja tanah rela dilukai. Tanah yang begitu bagus itu dipacul,
karena rela. Ditumpuk-tumpuk, berbukit-bukit, silakan. Tanah tidak berontak, asal saja pergunakan baik-baik untuk sukacita masa depan manusia. Luar biasa alam ini, dan ternyata bagus. Betapa bahagianya alam ini, karena ternyata dipakai betul-betul untuk kepentingan manusia. Lihat saja, yang dulunya masih hutan, dulunya ada pohon-pohon besar, ditebang dan dipotong, tapi sekarang muncul tanaman yang beragam. Ada di situ kacang panjang, menarik ya. Ada lahan khusus untuk kacang panjang, menarik. Dia perlu diambil, diolah, dimakan oleh manusia. Bukan cuma itu, dan juga terong, menarik. Sudah punya buah-buah warna coklat. Alam berbahagia. Oleh karena apa? Miliknya entah kacang panjang, entah itu terang, dipakai baik-baik untuk kepentingan manusia. Bahkan jagung, lahan jagung muncul hanya karena begitu. Lalu kemudian muncullah pohon, muncullah tumbuhan jagung. Siapa yang buat itu? Tanah dan hujan yang menghiasi semuanya itu. Tanah mengumpulkan, tanah mendapatkan diri untuk menahan akar-akarnya supaya kuat. Tetapi hujan turun untuk menimbulkan tanah itu. Betapa harmonisnya alam ini. Lihat saudara sekalian, tanah menahan akar-akar itu, kemudian hujan turun untuk menimbulkan tanah itu, maka muncullah tumbuhan-tumbuhan, entah itu terong, entah itu kacang panjang, entah itu jagung, ataukah macam-macam tumbuhan lain yang manusia tanam. Semuanya terjadi oleh karena apa? Keharmonisan kerjasama di dalam alam semesta ini. Dan alam senang karena dimanfaatkan untuk manusia. Saudara, alam sungguh-sungguh memberontak kalau dipakai tanpa perhitungan. Anda lihat, pohon-pohon sembarang ditebang, bukit-bukit diratakan, tanah sembarang digali. Konsekuensinya ialah muncullah banjir yang melanda kota-kota maupun desa-desa. Siapa yang salah? Manusia tidak pakai lagi akal budi itu. Manusia diberdayakan oleh setan untuk merusak rencana keselamatan Tuhan Allah, tetapi juga untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Iblis tidak pernah mendatangkan faedah saudara, karena Allah yang bisa mendatangkan manfaatnya untuk kita manusia. Oleh karena itu, alam dalam kerjasama dengan virus corona ini ada kasih pesanan dan kebijakan. Yang pertama, manusia jangan sombong, tetapi bersikaplah rendah hati. Manusia hendaklah kau rendah hati. Karena apa? Kalau kau rendah hati, berarti kau masih mengakui peranan dan posisi Tuhan Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Kalau kau tetap sombong, konsekuensinya lah tidak akan menyerang kau, karena kau punya ulah yang menghancurkan dirimu sendiri. Yang kedua, kalau sampai ikan-ikan pun rela untuk ditangkap, rela untuk dibakar, rela untuk digoreng, untuk dimakan oleh manusia. Kalau sampai hewan-hewan di darat atau di udara rela untuk ditangkap, dibunuh, digoreng, dimakan oleh manusia, makhluk-makhluk yang tidak punya akal budi itu relakan diri untuk manusia. Bahkan sampai pohon-pohon pun rela dipotong untuk manusia.
Kenal manusia, kau tidak pakai otak selama ini. Selama makhluk-makhluk itu relakan diri demi kepentingan manusia, maka juga pesanannya ialah bahwa manusia hendaklah juga saling memberikan diri, berkorban untuk kepentingan orang-orang lain. Kalau alam yang tidak punya otak ini bisa memberikan dirinya untuk kepentingan manusia, maka pesan alam semesta ialah bahwa kaum manusia juga hendaklah saling memberikan diri untuk kepentingan sesama manusia. Jangan suka mengkritik, jangan, tapi hancuran terjadi. Jangan emosional. Pakailah hatimu yang penuh kasih itu membantu orang lain demi kepentingan bersama-sama. Corona membaca terlalu banyak orang yang sok tahu, yang menghancurkan orang lain, menjadi orang lain. Corona pesan, lepaskanlah kesemuamu. Karena apa? Bila Corona bertindak, hancurlah pribadimu. Karena kau juga rapuh seperti makhluk yang lain. Yang ketiga, saudara sekalian, dengarkanlah pesan pemerintah. Karena suara pemerintah itu menggambarkan suara Tuhan Allah sendiri. Pakai masker kalau kemana-mana. Kalau mau keluar rumah silakan. Kalau mau kepentingan apa-apa silakan. Tapi pakai masker. Cuci tangan baik-baik. Bersihkanlah tubuhmu baik-baik. Bersihkanlah tubuhmu. Karena virus datang. Tidak bertunggal siapa kau. Tua, muda dia akan serang satu persatu. Bila patokan ini tidak diperhatikan. Saudara, marilah kita kerjasama. Sebagaimana alam semesta begitu baik kepada kita manusia, kita juga mesti menghargai keberadaan dari masing-masing ciptaan Tuhan Allah itu. Hargailah masing-masing makhluk yang Tuhan ciptakan itu. Jangan sembarang berkuasa, jangan sembarang bermainkan kuasa untuk membabi buta menghancurkan alam semesta ini. Karena konsekuensinya adalah manusia kau hancur sendiri. Karena ulangmu yang tidak benar, yang tidak bertanggung jawab. Marilah kita kerjasama, tolong menolong demi kepentingan kita manusia. Mari terus, sampai jumpa.